Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Taruna, NPM 0651163115, dengan penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Siswa Berprestasi menggunakan metode multifaktor evaluation process. Pertama itu ada pendahuluan, yaitu mengadakan pemilihan siswa berprestasi adalah suatu bentuk apresiasi SMK Madani Depok kepada para siswa atau siswinya untuk mereka yang telah belajar maksimal. Adapun kendala yang dimiliki SMK Madani Depok ialah banyaknya siswa adalah salah satu kendala yang menghambat kegiatan ini jika dikerjakan secara manual. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu merancang dan membangun sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi menggunakan metode multifaktor evaluation process. Dan selanjutnya ada ruang lingkup. Ada 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah sistem dibuat untuk mendukung pengambilan keputusan pemilihan siswa berprestasi di SMK Madani Depok. Yang kedua itu sistem dibuat berbasis web menggunakan perangkat lunak PHP dan MySQL. Yang ketiga itu ada sistem dibuat dengan menerapkan metode multifaktor evaluation process untuk pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada kriteria penilaian siswa berprestasi, meliputi yang pertama itu ada attitude, yang kedua itu ada prestasi akademik, yang ketiga itu ada prestasi non akademik, dan yang keempat itu ada 4K, yaitu kolaboratif, kreatif, komunikatif, dan kritis. Dan selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu membantu Wakasek bidang kesiswaan untuk menentukan siswa berprestasi. Yang kedua itu mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Dan yang ketiga itu meningkatkan efektivitas keputusan. Berikut adalah landasan teori. Yang pertama itu adalah sistem informasi, merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu ada sistem penunjang keputusan, yaitu sistem informasi yang berbasis komputer yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi untuk masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada metode multifaktor evaluation process, yaitu metode kuantitatif yang menggunakan weighting system dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada metode System Development Life Cycle atau yang biasa disebut SDLC, yaitu siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dan selanjutnya ada sistem pendukung keputusan, adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi untuk masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Berikut adalah tahapan sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu definisi masalah, yang kedua itu pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan, yang ketiga itu pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun laporan tulis, yang keempat itu ada menentukan alternatif solusi. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua itu mendukung manajer dalam pengambilan keputusan suatu masalah. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Dan berikutnya ada manfaat sistem pendukung keputusan. Yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua itu membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama dalam berbagai isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga itu dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Yang terakhir itu, walaupun suatu sistem pendukung keputusan mungkin tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, tapi dia bisa menjadi stimulan bagi para pengambil keputusan dalam memahami masalah karena mampu menghadirkan berbagai solusi alternatif. Selanjutnya ada metode multifaktor evaluation process, yaitu metode kuantitatif yang menggunakan weight system. Langkah-langkah metode multifaktor evaluation process, yang pertama itu menentukan faktor dan bobot faktor di mana total pembobotan harus sama dengan 1. Yang kedua itu mengisikan nilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Yang ketiga itu proses perhitungan weight evaluation, yang merupakan proses perhitungan bobot antara faktor weight dan faktor evaluation. Di sini ada 2 formula,
tentang perhitungan metode multifaktor evaluation process. Yang pertama itu formula untuk melakukan normalisasi, yaitu nilai bobot evaluasi sama dengan nilai bobot faktor dikali nilai evaluasi faktor. Dan yang kedua itu perhitungan total nilai evaluasi, yaitu total nilai evaluasi sama dengan nilai bobot evaluasi 1 ditambah nilai bobot evaluasi 2 ditambah nilai bobot evaluasi 3 dan seterusnya. Dan di sini ada flowchart metode penelitian yang menggunakan SDLC. Yang pertama itu dari perencanaan dilakukan dengan 2 cara, yaitu studi literatur dan wawancara. Dilanjut ke analisa sistem, yaitu yang pertama itu analisa masalah, yang kedua itu analisa kriteria dan faktor, yang ketiga itu analisa alternatif data siswa, dan yang keempat itu perhitungan metode multifaktor evaluation process. Dilanjut ke perancangan sistem dan ke implementasi, ke uji coba, dan jika sistem itu valid dia akan lanjut ke penggunaan, dan jika sistem itu tidak valid maka akan balik ke perancangan sistem. Di sini ada perancangan sistem. Perancangan sistem yang saya buat itu meliputi perancangan basis data, antarmuka atau interface, dan flowchart program. Perancangan interface yang akan dikerjakan pada sistem ini meliputi halaman login, halaman kriteria, halaman bobot, halaman perhitungan dengan metode multifaktor evaluation process, dan perhitungan yang ada pada sistem dan juga bobot. Dilanjut ke implementasi. Setelah dilakukan perancangan sistem, selanjutnya sistem akan dibuat berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Langkah pertama perhitungan metode multifaktor evaluation process yaitu penentuan nilai bobot, yang dimana bobot faktor adalah 1. Di sini telah ada 4 kriteria. Yang pertama itu attitude, bobot 35%, dan bobot faktor 0,35%. Yang kedua itu ada prestasi akademik dengan bobot 20% dan bobot faktor itu 0,2%. Yang ketiga itu ada prestasi non akademik, bobot 20%, bobot faktor 0,2%. Dan yang terakhir itu ada 4K, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan kritis itu dengan bobot 25% serta bobot faktor 0,25%. Di sini jika dijumlahkan semua bobot faktor itu sama dengan 1. Lanjut pada tahap kedua, perhitungan metode multifaktor evaluation process, yaitu yang pertama itu ada faktor attitude dengan faktor penilaian range 50-60 dengan bobot nilai 1. Yang kedua itu ada 61-70 dengan bobot nilai 2. Yang ketiga itu ada 71-80 dengan bobot nilai 3. Yang keempat itu ada 81-90 dengan bobot nilai 4. Dan yang terakhir itu ada 91-100 dengan bobot nilai 5. Dilanjutkan ke faktor prestasi akademik dengan range nilai 50-60 bobot nilai 1, 61-70 bobot nilai 2, 71-80 bobot nilai 3, 81-90 bobot nilai 4, 90-100 bobot nilai 5. Dilanjut ke faktor prestasi non akademik. Jika dia 0, maka bobot nilainya 0. Jika prestasi non akademik dia 1-2, bobot nilai 1. Dengan prestasi non akademik 3-5, bobot nilai 2. Dengan prestasi non akademik 6-8, bobot nilai 3. Dan dengan prestasi non akademik 9-10 atau seterusnya itu bobot nilai 4. Di sini ada penilaian 4K, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan kritis. Dengan range nilai 60-70 itu bobot nilai 1. Yang kedua itu 71-80 bobot nilai 2. Yang ketiga itu 81-90 bobot nilai 3. Dan yang terakhir 91-100 itu bobot nilai 4. Dan di sini adalah mengisikan nilai bobot faktor untuk setiap alternatif calon data siswa berprestasi. Di sini ada 10 nama siswa, yaitu Adrian Pratama, Adi Sujaldi, Aji Sadewo, 4 Ali Muhammad Rais, 5 Dava Ferdiansyah, 6 Damayanti, 7 Diki Armadiansyah, 8 Firman Ahmad Anggoro, 9 Hawa Amelia Putri, dan 10 itu Muhammad Herlambang Budiarjo. Nah, di sini ada perhitungan weak evaluation dari faktor attitude. Di sini sebagai contoh
dengan nilai AD Rian Pratama, yaitu tadi 2 dikali dengan bobot attitude itu 0,35, maka dihasilkan 0,7. Dan di sini masih sama dengan penilaian dari attitude, yaitu week evaluation prestasi akademik, yaitu sebagai contoh lagi AD Rian Pratama dengan nilainya 2 dan bobot dari prestasi akademiknya 0,2, maka dihasilkan 0,4. Dan di sini ada prestasi non akademik. Perhitungannya yaitu karena bobot dari prestasi non akademik itu 0,2, maka sama dengan 0. Dilanjut dengan perhitungan week evaluation 4K, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan kritis, yaitu AD Rian Pratama itu dengan nilai 1 dikali bobot dari 4K sendiri 0,25 sama dengan 0,25. Dan di sini dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai week evaluation, yaitu sebagai contoh AD Rian Pratama itu 0,7 dinilai attitude, dinilai prestasi akademik 0,4, dinilai prestasi non akademik adalah 0, dan dinilai 4K kreatif itu 0,25. Siswa berprestasi ini dilakukan di SMK Madani Depok. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan pengajuan judul sejak bulan April 2020 sampai tahap penyusunan laporan pada bulan Juni 2020. Dari tabel jadwal kegiatan ini dihasilkan kegiatan perencanaan dari minggu pertama bulan April sampai minggu kedua bulan April. Dilanjut ke analisis di minggu ketiga bulan April sampai minggu kedua bulan Mei. Dilanjut ke perancangan dari minggu 3 bulan Mei sampai minggu pertama bulan Juni. Dilanjut ke implementasi dari minggu pertama bulan Juni sampai minggu kedua bulan Juni. Dilanjut ke uji coba dari minggu kedua bulan Juni sampai ke minggu ketiga bulan Juni. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penyusunan laporan dimulai dari minggu keempat bulan April sampai minggu keempat bulan Juni. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.